Atap rumah terlihat terang meski di luar diguyur hujan. Tetap semangat yang sedang berjuang meski lelah dan kelaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadur Rasulillah. Amma ba'du. Semoga kita tetap menjadi pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat serta mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan berjumpa lagi bulan Ramadan yang suci dan berkah ini. Sehingga kita berkesempatan menikmati indahnya beribadah di bulan yang penuh keberkahan ini. Berkahnya banyak banget nih. Berkah puasa, berkah sahur, berkah berbuka, sholat tarawih, dan bahkan setiap amal kebaikan kita dilipat gandakan sampai 700 kali lipat bahkan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Teman-teman semuanya, hari ini kita mau bahas sesuatu yang seru nih, yaitu 2 tipe anak yang berpuasa. Coba dengarkan, kira-kira teman-teman masuk ke yang mana ya? Teman-teman, tipe pertama ini adalah anak yang rajin sekali. Anak ini puasa bukan karena disuruh aja, tapi karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ngantuk, dia tetap bangun sahur. Walaupun matanya masih loading, tapi dia bilang, "Bismillah, aku sahur supaya mendapat berkahnya. Amin ya Allah rabbal alamin." Kemudian si anak ini rajin membantu orang tua sebelum berangkat ke sekolah, bahkan setelah pulang sekolah pun. Di sekolah, walaupun dia merasa kelaparan, dia tetap semangat belajar, tetap murojaah, tetap menghafal, serta tetap sabar dan tidak marah-marah kepada temannya. Dan juga di sekolah dia sering membantu temannya yang sedang kesulitan. Kalau ada teman yang menyebalkan, dia selalu bilang, "Astagfirullahaladzim." Selalu beristighfar dalam hatinya sambil tersenyum. Masya Allah, keren banget ya anak seperti ini. Anak ini tahu kalau puasa itu adalah ibadah, harus ikhlas agar pahala yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah itu tidak berkurang sedikit pun. Dan juga Allah sayang sama orang-orang yang sabar, insya Allah. Teman-teman, sekarang kita masuk ke yang tipe kedua. Ini yang sering bikin orang tua geleng-geleng kepala. Padahal orang tua adalah cara yang paling mudah untuk kita mengetahui Allah itu sayang atau tidak kepada kita. Kalau orang tua kita marah, tandanya Allah lagi marah nih sama kita. Tapi kalau orang tua kita bahagia, tandanya Allah sedang bahagia melihat kita. Bagaimana hadis Rasulullah SAW? Ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Hadisnya riwayat Tirmizi nomor 1899. Ini hadis sahih ya. Tipe yang kedua ini, kalau disuruh bangun sahur bilangnya, aku ngantuk, atau aku kuat kok nggak sahur. Disuruh belajar, enggak aku kan puasa. Disuruh beresin mainan, nanti aja deh, aku kan puasa. Terus sehariannya dia ngapain aja? Seharian dia pakai untuk tidur aja. Tidur lagi, tidur terus, tidur lagi, bobok terus, tidur lagi. Bangun cuma buat nanya, udah maghrib belum ya? Padahal itu baru azan zuhur ya. Teman-teman semuanya, puasa itu bukan alasan untuk malas ya. Puasa itu bukan alasan untuk tidak belajar, bukan juga alasan untuk tidak membantu orang tua. Meskipun tidur, orang berpuasa itu ibadah, tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah tidurlah sejenak ataupun qailullah saat menjelang zuhur atau ba'da zuhur, agar menambah semangat untuk beribadah lagi. Karena semua kebaikan orang berpuasa dianggap ibadah yang dilipat gandakan beribu-ribu lipat ganda.
sangat rugi kalau kerjaan kita cuma tidur aja. Teman-teman semuanya, kita mau jadi anak tipe yang pertama atau tipe kedua nih? Puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus juga, tapi juga menahan marah, menahan malas, tetap berbuat baik. Kalau kita puasa dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pahalanya banyak banget. Hatinya pun jadi senang, puasanya pun jadi berkah. Yuk teman-teman, hari ini puasa dengan semangat, tetap rajin belajar, tetap bantu orang tua. Jangan jadikan puasa sebagai malas ya, sebagai alasan untuk malas. Semoga kita semua menjadi anak yang soleh dan soleha, yang puasanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian pesan yang dapat Kak Peri sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf dari segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.